Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Elinda Munafisa, NIM 4117114, Lutfiana, NIM 4117115, Anissa Fitri Puji Lestari, NIM 4117156. Untuk pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang tasawuf Maulawiyah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian tasawuf Maulawiyah. Maulawiyah berasal dari kata Maulana, guru kami atau our master, yaitu gelar yang diberikan murid-muridnya kepada seorang sufi penyair Persia terbesar sepanjang masa, Muhammad Jalal al-Din Rumi. Orang yang ingin menjadi anggota Maulawiyah disyaratkan harus menjalani latihan, di mana anggota harus mempelajari Al-Matsnawi dengan pembacaan yang benar, teknik tarian berputar, dan silsilat tarekat, mulai dari gurunya sampai ke generasi-generasi sebelumnya yang berakhir pada Rasulullah SAW. Setelah latihan berakhir, pemula diberi pakaian resmi di Tekye dan diperintahkan terus menjalankan praktek-praktek tarekat sampai ia yakin dirinya sanggup berhubungan dengan Tuhan melalui tarian putar, halwat atau pengasingan diri, dan musik. Yang kedua, ajaran tasawuf Maulawiyah. Ajaran-ajaran Rumi pada dasarnya dapat dirangkum dalam trilogi metafisik, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. Yang pertama, ajaran Maulana Rumi tentang Tuhan. Gagasan Rumi terkait dengan persoalan dalam Al-Quran telah dinyatakan bahwa Tuhan adalah yang awal, yang akhir, yang lahir, dan yang batin. Yang kedua, konsep Rumi tentang alam. Menurut Rumi, motif penciptaan alam oleh Tuhan adalah cinta. Cintailah yang mendorong Tuhan mencipta alam, sehingga Tuhan merembas sebagai napas rahmani. Yang ketiga, konsep Rumi tentang manusia. Rumi memandang manusia sebagai tujuan penciptaan alam, sehingga manusia memiliki posisi yang sangat istimewa kaitannya dengan alam maupun dengan Tuhan. Analogi tasawuf tokoh sentral. Rumi merupakan tokoh sentral tasawuf. Nama asli Rumi adalah Jalal al-Din Muhammad, tetapi kemudian dia lebih dikenal sebagai Maulana Jalal al-Din Rumi atau Rumi. Rumi terkenal bukan hanya di timur tetapi juga di barat. Beberapa sarjana barat telah memujinya sebagai penyair sufi paling menonjol yang pernah dihasilkan Persia. Bahkan ada yang menyebutnya penyair mistik terbesar atau teragung sepanjang masa. Maulana lahir di kota Balkh atau Afghanistan pada tanggal 6 Rabiul Awal atau 30 September 1207. Selama bertahun-tahun Rumi menikmati popularitasnya yang tinggi dan menempati posisi yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin dan sarjana Islam di Konya sampai pada saat ketika peristiwa yang sangat menentukan hidupnya terjadi, yaitu berjumpanya Rumi dengan seorang darwisi misterius Syams al-Din Tabrizi yang datang ke kota Konya pada tahun 1244. Perjumpaan ini kemudian ternyata telah mengubah Rumi dari seorang teolog terkemuka menjadi seorang penyair mistik yang sangat terkenal. Begitu kuat pesona kepribadian Syam, sehingga Rumi memilih meninggalkan kegiatan-kegiatannya sebagai guru dan dai profesional. Akan tetapi, hubungan erat keduanya ini justru telah menimbulkan kemarahan dan rasa cemburu dari pihak murid-murid Rumi. Akibatnya mereka menyerang pendatang itu dengan kekerasan dan ancaman, sehingga ia meninggalkan Rumi setelah tinggal di Konya selama 16 bulan menuju Damaskus. Rumi memutuskan untuk pergi sendiri mencari sang guru tercinta ke Damaskus, tetapi tak berhasil. Akhirnya Rumi kembali ke Konya dengan tangan hampa. Segera setelah ia kembali ke Konya,
Rumi mendirikan tarekatnya sendiri, yaitu Tarekat Maulawiyah. Kemudian yang selanjutnya karya-karya Jalaluddin Rumi. Karya-karya Rumi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan popularitas tarekat Maulawiyah, baik yang ditulis Rumi sendiri maupun pengikutnya, baik pada masa lalu maupun pada masa kini. Karya utama Rumi yang berjudul Matsnawi al-Ma'nawi atau Matsnawi Jalal al-Din Rumi. Ini adalah karya yang sangat agung dan telah mendapat pujian dari Al-Rahman Jami sebagai Al-Quran dalam bahasa Persia. Matsnawi merupakan syair panjang sekitar 25.000 untaian bait bersajak yang terbagi dalam 6 kitab. Karya ini menyajikan ajaran-ajaran mistik Rumi yang indah dan kreatif melalui anekdot, hadis-hadis Nabi dongeng, tema-tema folklor, dan kutipan-kutipan dalam Al-Quran. Selain Matsnawi, Rumi juga menulis ghazal atau puisi cinta yang ditunjukkan untuk gurunya yang menghilang secara misterius. Ghazal ini dikenal dengan Divan-i Syamsi Tabriz. Karya ini dipersembahkan Rumi untuk gurunya tercinta Syam al-Din Tabriz sebagai rasa penghormatannya kepada Syam yang namanya sering dikutip di akhir setiap bait. Karya-karya besar lainnya yang patut disinggung adalah karya prosa yang berjudul Fihi ma Fihi, yang arti harfiahnya di dalam ada di sana, dan telah diterjemahkan menjadi Discourse of Rumi atau Percakapan Rumi. Karya ini berisi ucapan-ucapan Rumi dan ditulis oleh putra sulungnya Sultan Walad. Karya Rumi yang lain yaitu Rubaiyat atau syair 4 baris dari Rumi yang mencakup ide-ide Rumi tentang tawakal, ikhlas, cinta, iman, akal, dan penyatuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.